Hamdan thayyiban mubarakan fi salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para ikhwah akhwat, kita lanjutkan di kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita telah menyelesaikan Al-Aslul Awal, prinsip yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada prinsip yang kedua. Al-Aslu Tsani, prinsip yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil. Nah, ini menarik nih. Mengenal Islam dengan dalil. Berarti, kita bikin oret-oret. Coba munculin oret-oretnya. Kita mengenal Islam dengan dalil. Berarti kita ini ada al-Islam. Al-Islam. Mengenal Islam dengan dalil. Nah. Bagaimana kita tahu tentang Islam ini? Apa sih Islam itu? Nah, kita mengenal Islam ini dengan dalil. Nah, arah panahnya itu ke Islam. Ya, ini ada dalil. Nah, dalil inilah yang menghantarkan kita kepada Islam yang hak. Apa yang dimaksud dengan dalil? Atau yang dimaksud dalil ini tentu adalah ilmu. Nah, tentu yang dimaksud dalil ini adalah ilmu. Nah, berarti di sini apa ini? Di sini adalah Al-Quran. Di sini ada Al-Quran. Di sini Al-Quran dan Sunnah. Ya, sini ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari sinilah para ulama salaf mengatakan inna hadzal ilma dinun. Ya, tak kasih warna lain. Inna hadzal ilma dinun. Nah, jadi dari sini kita faham inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini Islam kita. Nah, begini jamaah. Jadi ilmu ini ya Islam kita ini. Ya Islam kita ini. Makanya panahnya ini. Ya dalil. Ya, dalil ini ya ilmu. Jadi kalau kita ingin mengenal Islam dengan baik, ya berarti kita harus berilmu ini. Jadi ilmu yang kita pelajari, ya keislaman kita ini. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu, perhatikanlah. Kalian belajar ilmu ini dari siapa? Jadi kalau belajar ilmunya salah, berarti Islamnya salah. Kalau sumber dari ilmunya itu salah, ya berarti Islamnya salah. Sumber ilmunya dari mana? Akal, filsafat, ya, dari filsafat, dari perasaan, berarti keislamannya salah. Nah, disinilah prinsip utamanya. Pijakannya jadi al-ilm ini. Makanya para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat inna dina indallahil Islam, bahwa agama ini yang di sisi Allah adalah Islam. Ibnu Katsir mengartikan Islam ini apa? Yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW berarti apa? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya ini Al-Quran sama Sunnah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berarti inilah keislaman kita. Jadi inna hadzal ilma dinun.
Ya. Jadi ilmu kita ini ya Islam kita. Nah, dari sinilah jamaah bahayanya seseorang ini berislam hanya dari keturunan. Seperti pada ayat hakadha ma wajadna alaihi aba'ana. Ya dari dulu kami mendapati orang tua kita begini, ya udahlah begini. Dari dulu kita ini udah begini. Nah, kalau bahasa orang awamnya kan gitu ya. Dari dulu kita ini udah begini. Jadi berislamnya mereka karena turun-temurun. Kalau orang Jawa bilang al-ilmu nurun, bukan nurun. Jadi ilmunya turun-temurun. Jadi Islam mereka hakadha ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Demikianlah mereka mengatakan, ya inilah yang kita peroleh dari bapak-bapak kita dulu. Walaupun bapak mereka itu tidak berdasarkan hidayah dan tidak berfikir, nah tidak berdasarkan ilmu. Ya. Jadi kalau kita ingin Islam kita benar, ya berarti kita harus kembali kepada dalil, yaitu ilmu, Quran, hadis. Berarti yang kita pelajari adalah kita belajar Quran, kita belajar hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Agar apa? Agar kita benar-benar mengenal Islam kita dengan baik. Kita ingin belajar tentang keimanan. Kita ingin mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Berarti ayo kita belajar dari dalil, ilmu. Belajar dari Quran, hadis. Kita akan mengenal Allah dengan benar. Seperti para sahabat dulu. Kita ingin belajar apa? Fikih. Belajar wudhu, sholat, zakat, puasa, haji. Ya ayo kita belajar dari ilmu ini. Dari Quran dan hadis. Seperti contoh para sahabat dulu yang sukses. Nah, dari situlah Islam kita akan benar. Jadi, para ikhwah sekalian, yang disebut dengan Islam itu apa? Yang disebut dengan Islam berarti ya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya bahasanya sangat tajam sekali di sini oleh penulis. Ya, ma'rifatul islami bil adillah. Kalau kita ingin mengenal Islam, ya kenalilah Islam itu dengan dalil. Yaitu apa? Dengan belajar. Belajar Quran, belajar hadis seperti pemahaman para sahabat dulu. Salafus saleh dulu. Dari situlah kita akan mengenal Islam. Lalu penulis menjelaskan, lalu isinya Islam itu apa? Lalu menjelaskan pengertian Islam. Nah, di sini penulis baru, dari sini kita tarik garisnya. Apa pengertian Islam? Nah, di sini ada pengertian. Nah, pengertian Islam ini apa? Ya, dari situ pengertian Islam apa? Nah, di sini beliau menjelaskan pengertian Islam itu ada 3. Ya, ada 3 Islam itu. Pertama, al-istislam. Pertama, istislam. Istislam. Yang kedua, al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Jadi apa? Berserah diri hanya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik. Berarti Islam itu pengertiannya ada 3 komponen. Istislam, kemudian taat, kemudian jauh dari syirik. Nah, istislam itu apa? Istislam itu tauhid. Jadi al-istislam, berserah diri hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah. Jadi berserah diri atau istislam itu artinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Itu namanya berserah diri. Jadi tauhid, ini istislam itu adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Taat, berarti taat ini apa? Taat ini adalah ketakwaan, takwa.
Ya, takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ya kan? Jadi istislam sekali lagi tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Berarti makna dari apa? La ilaha illallah. Nah, berarti dari sini ini makna dari la ilaha illallah. Nah, yang ini makna dari la ilaha illallah. Berarti apa ini? Berarti ini ikhlas. Ikhlas. Nah, berarti yang taat ini maknanya apa? Saya taruh di sini. Berarti di sini apa? Ittiba. Berarti apa? Mengikuti sunnah. Nah, ini mengikuti sunnah. Sunnah Rasulullah SAW, yaitu petunjuk Rasulullah SAW. Komplit kan? Jadi istislam itu tauhid, la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian taat. Taat itu artinya adalah ketakwaan, menjalankan perintah, menjauhi larangan, berarti mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, dari sini yang ketiga menjauhi syirik. Berarti menjauhi syirik ini apa? Kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid. Nah, inilah jemaah. Ya, kesempurnaan tauhid. Nah, inilah Islam. Jadi kalau kita ditanya atau kalau ingin mengetahui Islam itu apa sebetulnya? Islam itu adalah kumpulan dari, nah kan gitu. Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam itu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti ingin mengenal Islam, pelajarilah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Quran dan hadis, dalil. Isinya Islam apa? Isinya Islam itu adalah istislam, ketauhidan, ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, isinya Islam itu ketaatan, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan itulah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan isinya Islam adalah menjauhkan diri kita dari syirik. Nah, inilah 3 komponen penting dalam kita memahami Islam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Hakadha huwal Islam. Ya kan? Lalu penulis menjelaskan berikutnya adalah apa itu? Ini selesai, kita balik ke bukunya. Saya balik ke buku saya, jadi nggak usah ditampilin kalau bukunya ini. Kemudian, wahwa salasu maratib. Islam itu terdiri dari 3 tingkatan. Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam. Islam itu sendiri. Tingkatan yang kedua adalah al-iman. Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan memiliki rukunnya masing-masing. Ya kan, setiap tingkatan memiliki rukunnya masing-masing. Rukun Islam 5. Nah, kalau kita gambar lagi, Islam ada 3 tingkatan. Oke. Islam. Berarti Islam di sini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Islam itu sendiri. Tingkatan yang kedua adalah iman. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Ya kan? Apa bedanya? Islam berkaitan dengan
perbuatan. Ini berkaitan dengan perbuatan. Kalau iman berkaitan dengan keyakinan hati. Nah, ihsan keduanya. Ya kan? Keduanya ini tingkatan tinggi ini. Ini berkaitan dengan keduanya. Berarti yang paling tinggi yang mana? Ya paling tinggi tingkatan yang ketiga. Ini masing-masing memiliki rukun. Masing-masing memiliki rukunnya. Ya. Rukun Islam, ya kita tahu rukun Islam di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Ada syahadat di sini, ada syahadat, kemudian sholat, kan? Kemudian zakat, kemudian puasa, dan haji. Nah, inilah urutan yang diakui oleh kebanyakan para ulama. Walaupun ada yang membuat urutan yang berbeda, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi urutan yang dikuatkan oleh para ulama adalah sholat kemudian zakat. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menggandengkan antara sholat dengan zakat. Ya, dan juga seperti pada hadis Abdullah bin Umar yang ada di Arba'in Nawawi itu. Nah, kemudian iman. Nah, di sini rukun iman. Barulah dari sini muallif rahimahullahu taala merinci apa itu masing-masing dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Apa dalilnya? Nah, jadi Islam, kalau bicara tentang Islam, berarti bicara tentang perbuatan. Nah, inilah rangkaiannya. Ini rangkaian dari keislaman kita. Jadi isinya agama ini sebagai din, yaitu sebagai agama. Sebagai agama. Berisi dengan 3 tingkatan yang seperti ini. Oke, kita kembali kepada catatan dari bukunya. Dalam buku ini dikatakan Islam wal iman wal ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya. Ya, setiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya. Dan ini 3 tingkatan ini, Islam, iman, dan ihsan, itu yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya. Hadits Umar bin Khattab. Hadits Umar bin Khattab ketika kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tidak kami kenal. Gak ada seorang pun di antara kami yang duduk di situ yang kenal dengan mereka. Kalau dibilang gak kenal berarti dia musafir. Tapi kalau dibilang musafir kok rapi banget gitu ya. Putih bajunya, rambutnya rapi, tersisir, kayak rumahnya deket masjid. Padahal kita gak ada yang kenal. Harusnya kalau musafir itu kusut, kucel, dekil bajunya. Ya zaman itu kan naik onta, naik kuda. Tapi ini ndak rapi banget. Ya bajunya bening, putih, rambutnya rapi baru mandi gitu ya. Jadi bingung akhirnya Umar bin Khattab, ini orang siapa? Lalu nanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan tentang rukun Islam. Kemudian ya Muhammad akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku wahai Muhammad tentang apa? Tentang iman. Ya, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepada Rasulullah SAW rukun iman. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Selesai dari semua pertanyaan, memang Umar bin Khattab mengatakan kami ini bingung. Dia yang nanya, dia yang benerin. Habis nanya dijawab, lalu malaikat menjawab, sodaqta, kamu benar. Ya para sahabat yang nggak tahu kalau ini Jibril bingung. Setelah selesai,
Rasulullah baru mengatakan, hada Jibril yu'allimukum dinakum. Inilah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama, din kalian, yaitu Islam. Berarti ini menguatkan apa yang di atas, bahwa kita ingin mengenal Islam harus dengan dalil, harus mengenal apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, saat itulah kita akan mengenal Islam dengan benar. Jadi isinya, tingkatannya yang pertama adalah berkaitan dengan amal dan perbuatan. Syahadat, yaitu keislaman, itu ada rukunnya, syahadat dan seterusnya. Dalilnya adalah dalil hadis Abdullah bin Umar, disebutkan setelah hadis Umar bin Khattab di Arba'in Nawawi. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, di atas 5 pilar. Ya, Islam dibangun di atas 5 pilar. Apa itu? Ya itu. Jadi Islam ini diibaratkan sebuah bangunan, jamaah. Umpama contoh begini. Islam ini diibaratkan sebuah bangunan. Ini gambar jelek loh, jamaah ya. Ya, ini Islam, hakadha Islam. Ini bangunan Islam. Dia di sini ada 5 pilar. Ya kan? Ada 5 pilar di sini. Lah inilah bangunannya Islam. Ya kan? Bangunan Islam. Ada syahadat. Andai kata bangunan rumah ini nggak ada pilarnya, andai kata rumahnya nggak punya pilar begini, jamaah. Ya andai kata nggak ada pilarnya, apa yang terjadi? Cuma langsung main tembok-temboknya aja dia bangun di sini. Ya ada tembok-tembok aja langsung. Apa yang terjadi dengan bangunan rumah ini? Ya pasti rubuh lah, bubar lah. Jadi orang Islam harus melakukan 3 pilar bangunan ini. Harus, apa itu? Ini, syahadat, sholat, kan gitu kan, zakat, puasa, haji. Nah inilah Islam, maka lahirlah bangunan kokoh yang namanya Islam ini. Ya. Oh saya syahadat aja, nggak sholat. Ya ibaratnya nggak sholat, udah nggak pakai ini. Ya terus gimana? Nggak sholat, orang nggak sholat ya berarti nggak zakat. Kalau nggak zakat ya males puasa Ramadan. Masa puasa nggak sholat? Haji, apalagi haji yang repot, tambah cuman syahadat doang. Terus bagaimana dengan rumahnya? Nah makanya diumpamakan di dalam hadis itu, Islam ini ibarat sebuah bangunan begini. Ya, nah, sebuah bangunan begini. Jadi ini adalah perumpamaan. Ya, ini perumpamaan. Perumpamaan, yaitu perumpamaan Islam diumpamakan dengan apa? Dengan sebuah bangunan. Nah, diumpamakan sebuah bangunan, di mana bangunan itu pasti akan kokoh dengan itu. Nah, inilah Islam itu, syahadat dan 5 rukunnya ini, ya kan? Dengan 5 rukunnya. Nah, inilah rukun Islam. Lalu penulis rahimahullahu ta'ala mulai itu merinci masing-masing dari itu semua apa. Ya. Lalu dirinci oleh beliau. Fadalilus syahadati. Nah, lalu apa dalil atas keberadaan syahadat sebagai rukun Islam? Ini menarik nih, jamaah. Apa itu? Lihat di sini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwa. Coba tampilin ini tulis buku ini. Putus. Bentar jamaah. Putus. Enggak kok.
Nyambung. Sebentar jemaah. Sebentar. Error. Oke. Udah? 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 Hah? Tutup dulu. Oke, tak keluarin semua deh. Sebentar ikhwah ya. Ya. Ini. Nah, sip. Oke, kita lanjutkan. Lihat, apa dalilus syahada masuk pada rincian dari rukun iman sekarang. Penulis mulai merinci rukun iman. Fadalilus syahada, maka dalil adanya syahadat. Nah, coba tampilkan ini, saya mau urai. Dalilus syahada, dalil adanya syahadat. Nah, coba lihat. Di sini ada kalimat syahidallahu. Ya, ada kata apa? Syahidallahu. Syahidallahu. Allah bersaksi. Ya, lihat ayatnya. Syahidallahu. Allah bersaksi. Annahu bahwasannya. Nya ini siapa? Allah. Allah bersaksi bahwasannya Allah. La ilaha. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Ya. Wal malaikatu. Dan para malaikat ya, juga bersaksi. Wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu. Qaimam bil qisti dengan penuh keadilan. Diulangi lagi. La ilaha illa huwal azizul hakim. Oke, sekarang kesaksian. Maaf, salah pencet. Kesaksian. Ya. Coba kita lihat sekarang. Kesaksian. Ini apa ini? Ini bicara tentang kesaksian. Kesaksian. Kesaksian akan apa? Kesaksian akan la ilaha illallah. Pertama, yang dimaksud dengan kesaksian itu apa? Ikhwan. Nah, kesaksian itu apa sih? Kesaksian. Kesaksian kan kita tahu kesaksian pernyataan. Berarti kesaksian itu harus dibangun di atas ilmu. Kesaksian harus dibangun di atas apa? Kejujuran, pembenaran. Ya, pembenaran. Tasdik, pembenaran. Berarti kesaksian harus dibangun di atas yakin. Kalau nggak yakin nggak jadi saksi. Itu dibangun di atas apa? Menerima. Menerima. Mematuhi. Mematuhi. Mentaati. Kan gitu kan? Ini kesaksian. Kesaksian akan la ilaha illallah. Siapa yang bersaksi di sini? Nah, di sini Allah bersaksi. Jadi, Allah bersaksi tentang zatnya. Allah bersaksi tentang zatnya. Tentang zat Allah. Bahwa zat Allah adalah ilah. Ilah. Apa itu ilah? Yaitu yang apa? Yang patut diibadahi. Diibadahi. Ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia.
Para malaikat, ya, malaikat juga bersaksi. Malaikat bersaksi bahwa, nah kesaksian malaikat ini, bahwa tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada ilah, ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Begitu pula penuntut ilmu, orang yang belajar, nih, ini yang belajar ilmu, maka dia akan menyaksikan pula akan kalimat tauhid ini. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah ini adalah bagian dari Islam yang penting. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah bagian dari Islam ini. Yang penting syahadat, kesaksian. Artinya, ikhwas kalian, seseorang yang mengucapkan kalimat ini, kalimat syahadat ini, tentu awal mulanya dia mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Dia pertamanya harus melakukan kesaksian ini. Berarti kesaksian yang didasarkan atas ilmu, pembenaran, yakin, menerima. Dengan mengucapkan syahadat berarti siap untuk mempelajari, siap untuk meyakini, mentaati. Lalu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi orang Islam. Setelah dia menjadi orang Islam, maka dia dituntut atas kesaksiannya itu untuk apa? Untuk belajar, untuk membenarkan kandungannya, untuk meyakini isinya, untuk menerima, mematuhi, mentaati, dan mencintai. Ya. Kalau dia seperti itu, maka dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan, yaitu penuntut ilmu. Lihatlah, dari sini orang yang menuntut ilmu itu mulia. Di sini orang yang menuntut ilmu ini berarti apa? Berarti dia ini siapa? Berarti dia ini mulia. Berarti yang belajar ilmu ini mulia. Kenapa? Karena kesaksiannya, atau dalam kurung tauhidnya itu disanding dengan siapa? Disanding dengan kesaksian Allah dan malaikat. Lihat, disanding dengan kesaksian Allah dan malaikat. Berarti orang yang belajar ilmu ini adalah orang yang mulia. Nah, subhanallah. Nah, inilah Islam. Yaitu Islam itu la ilaha illallah. Islam la ilaha illallah. Oh, ini dalil bahwasannya tidak mungkin keislaman seseorang itu akan berdiri tegak kalau dia tidak mengucapkan syahadat. Kalau dia nggak mengucapin syahadat, ya berarti dia bukan orang Islam. Kalau dia sudah menjadi orang Islam, maka Islamnya dia tidak akan tegak. Ya, ibarat bangunan ini, ya tidak akan tegak seperti bangunan ini kalau kesaksian dia, la ilaha illallahnya dia tidak dibangun atas prinsip kesaksian yang sebetulnya, yaitu ilmu, pembelajaran, pembenaran, yakin, menerima, mematuhi, mentaati, mencintai. Nah, disitulah akan lahir orang Islam yang seutuhnya. Kita ambil contoh orang yang menjadi saksi di pengadilan akan membuat kesaksian. Nah, dia akan menjadi kesaksian. Masa iya dia saksi terus nggak tahu kejadiannya? Ya kan? Nggak mungkin. Dia menjadi saksi pasti dia tahu kejadiannya. Itulah ilmu. Kalau dia tahu kejadiannya, tapi dia nggak membenarkan, apa iya kejadian itu berkaitan dengan kasus ini? Dia harus membenarkan bahwa apa yang dia lihat itu, apa yang dia ketahui itu memang berkaitan dengan masalah ini. Jangan-jangan nggak nyambung nanti kesaksian dia.
Lalu dia yakin bahwa memang ini kok yakin. Nggak ada ceritanya saksi di pengadilan. Tapi saya sendiri ragu kok Pak. Ya diketawain. Ngapain jadi saksi? Ya saya juga bingung Pak. Saya juga, ya gimana kan enggak ada. Pasti dia yakin. Dia akan mematuhi. Dia akan menerima, akan taat dengan itu semua. Baru ini saksi yang sebetulnya. Kalau enggak, maka dia akan dituntut dengan kesaksian palsu. Syahadat az-zur. Makanya kesaksian palsu itu dosa besar, jamaah. Ya, kesaksian palsu itu dosa besar. Nah, inilah makna kesaksian. Jadi dari sini la ilaha illallah itu bagian penting dari keislaman kita. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi memang harus mewujudkan kesaksiannya itu. Nah, dari situlah dia akan menjadi orang yang menuntut ilmu yang belajar ini dengan penuh kemuliaan. Nah, dari ayat ini pun diambil pelajaran oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain bahwa orang yang belajar tauhid, orang yang belajar akidah, belajar keimanan, maka dia memiliki kedudukan yang tinggi. Apa itu kesaksian dia? Yaitu ketauhidan dia. Ketauhidannya ini disanding dengan kesaksian Allah. Disanding dengan kesaksian Allah. Ya, kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat. Mulia sekali orang yang belajar ilmu ya. Dekat dengan para malaikat. Jadi Allah akan jaga dia, Allah lindungi dia. Ya, subhanallah. Nah, inilah dalil bahwasannya Islam itu berisi tentang syahadat. Ya, Islam berisi tentang syahadat. Kemudian yang berikutnya adalah makna dari syahadat ini apa? Nah, dijelaskan oleh penulis bahwa makna syahadat adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. La ilaha itu nafi, menafikan semua bentuk sesembahan selain Allah. Illallah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah. Sebagaimana tidak ada sekutu dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Nah, kita jelaskan. La ilaha illallah. Nah, kita masuk pada penjelasan apa makna la ilaha illallah. Oke, saya tulis yang gede. La ilaha, la ilaha. Kemudian illallah. La ilaha. Nah, oke. Apa maknanya? La ilaha. Ini bagian yang pertama. Maknanya apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Oke, mohon maaf. Ya. Tidak ada ilah. Bentar, saya hapus dulu deh. Kepencet ini. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah selain Allah. Maaf. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah. Berarti maknanya di sini apa? Nafi. Ini menafikan. Menafikan. Menafikan itu apa? Meniadakan. 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 La ilaha. Meniadakan. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada. Berarti meniadakan apa? Semua bentuk, ya, semua bentuk ibadah kepada selain Allah.
Nah, ini ditiadakan. Tidak ada ini. Semua bentuk ibadah selain Allah itu tidak ada. Nggak ada. Apapun itu. Pokoknya kepada selain Allah tidak ada ibadahnya. Ilah, nafi. Nah, yang bagian kedua ini, illallah, ini namanya isbat. Ini menetapkan. Menetapkan. Kalau yang tadi ini meniadakan, kalau ini menetapkan. Berarti apa yang ditetapkan di sini? Menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Nah, sehingga kalimat tauhid la ilaha illallah berisi apa? Nafi wal itsbat. Meniadakan dan menetapkan. Sehingga kesimpulannya la ilaha illallah itu apa? Kesimpulannya yang pertama. Nih, kesimpulan yang pertama apa? Ini sama aja sih. Pertama, tidak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, tidak boleh kita ibadah apapun bentuknya kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, tujuan utamanya pada siapa? Hanya kepada Allah semata. Sehingga maknanya dari kalimat la ilaha illallah adalah apa itu? Tidak ada sesembahan yang benar. Nah, tidak ada sesembahan yang benar. Nah, ini nafinya di sini. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya kan? Kecuali Allah. Berarti di sini menafikan apa ini? Berarti di sini jamaah menafikan semua sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah. Selain Allah. Apa itu? Macam-macam, bisa kuburan, bisa ini, bisa itu. Menafikan apa? Ibadahnya. Bentuk ibadahnya. Ibadah selain Allah. Nah, ini dibuang. Ya. Jadi semua sesembahan selain Allah, berhala, kuburan, tempat yang dikeramatkan, benda, ya, ini semua dinafikan. Tidak ada. Tidak ada. Atau jenis ibadahnya, nyari berkah, berdoa kepada selain Allah, istighothah kepada selain Allah, isti'adzah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, ya, berlindung kepada selain isti'adzah tadi, ya, tawakal, berserah diri kepada selain Allah. Nah, ini segala macam bentuk ibadah selain Allah itu juga dinafikan. Berarti yang ditetapkan apa? Kecuali Allah semata. Berarti ini yang ditetapkan, kecuali Allah. Berarti kita tidak beribadah, tidak boleh. Nah, kembalinya ke sini akhirnya. Tidak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tujuan kita hanya ibadah kepada Allah, inilah namanya ikhlas. Inilah namanya tauhid. Dan ini bagian dari apa? Prinsip Islam kita. La ilaha illallah. Menafikan. Ya, bagian pertama di sini ada dua pilihan. Ya, ini pilihan nafi. Ya, sedangkan ini pilihan menetapkan. Ya, ini makna dari syahadat. Makanya syahadat di sini kita sebutkan apa? Dia harus faham maknanya ini. Kemudian dia harus membenarkan. Kemudian harus dia yakin. Dari situ dia menerima. Maka jadilah dia
memiliki sebuah pilar la ilaha illallah yang kuat, berarti dia mempunyai Islam yang bagus. Ya, barakallahu fikum. Kemudian dalilnya apa? Akan prinsip ini, dalilnya di sini firman Allah dalam surat apa ini, surat apa ini? Firman Allah dalam surat nggak disebutkan ya suratnya sini. Ali Imran bawahnya, yang di atasnya tidak disebutkan suratnya. Ya, yang di atas. Yang pertama dalilnya adalah wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Perhatikan ini, bahwa la ilaha illallah itu menafikan dan menetapkan. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bura'a'u mimma ta'budun. Nah, ini nafi nih. Yang bagian innani bura'a'u mimma ta'budun. Nah, ini berarti apa? Nafi. Saya berlepas diri dari semua ibadah yang kalian lakukan. Nah, menafikan. La ilaha, tidak ada sesembahannya, tidak ada. Innani bura'a mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari semua ibadah yang kalian lakukan. Berarti la ilaha. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali ibadah yang kalian lakukan itu hanya ditujukan kepada zat yang menciptakanku. Berarti apa? Illallah. Nah, fa innahu sayahdin, hasilnya apa? Sayahdin, pasti Allah akan memberikan hidayah kepada kalian. Itulah Islam yang benar. Lalu waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, inilah kalimat yang kekal, yaitu la ilaha illallah. Kalimat yang abadi, kalimat yang kekal. La'allahum yarji'un, kalau mereka mempelajari ini tauhid yang benar, syahadat yang benar, nanti mereka akan kembali ke jalan Islam yang benar, tobat. Nah, di sini ya, bahwa kesaksian itu adalah ilmu, agar dia berada di atas jalan Islam yang benar. Jika tidak, maka dia akan terus berada dalam kesesatan. Wa qauluhu, dan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 264, qul ya ahlal kitab, katakan wahai Yahudi kepada orang-orang Yahudi Nasrani, katakan wahai Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ayo kemarilah, ikutilah bersama kita, ya, ta'alau, ayo sama-sama kembali kepada prinsip yang benar yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Nabi Isa juga mengajarkan ini. Nabi Musa juga mengajarkan ini, alaihi wassalatu wassalam. Apa itu? Allah na'budu illallah. Lihat, Allah na'budu, kita tidak akan beribadah. Tuh kan, berarti yang tadi jenis ibadahnya. Kita tidak akan beribadah apapun. Apapun ibadah yang kita lakukan, tidak akan kita lakukan. Tidak ada tujuan lain illallah, kecuali Allah. Berarti apa? Nafi dan itsbat. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan salah satu di antara kita tidak akan mengangkat atau mengambil atau melakukan ibadah kepada selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka nggak mau melakukan prinsip ini, maka katakanlah bahwasannya kami adalah orang-orang yang beriman. Ishhadu, katakan, bersaksilah bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Ya, subhanallah. Nah, inilah syahadat yang pilihan pertama. Ya, syahadat yang merupakan pilihan yang pertama. Karena syahadat itu kan ada dua pilihan. Nah, ini oke, kita balik ke sini. Syahadat, ya. Syahadat itu kan ada dua pilihan. Syahadat. Syahadat kan ada dua. Pertama, syahadat tauhid.
Kemudian syahadat ittiba, ya, syahadat yaitu mengikuti, syahadat mengikuti sunnah Rasulullah. Syahadat tauhid, nah inilah la ilaha illallah. Nah, syahadat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, lah inilah Muhammadun Rasulullah. Tauhid ini melahirkan ikhlas dan jauh dari syirik, Nah, sedangkan Muhammad Rasulullah menjadikan kita apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Makanya kedua inilah yang menjadi syarat apa? Keduanya ini apa? Syarat kebenaran Islam kita. Syarat kebenaran Islam. Nah, syarat apa? Kebenaran Islam. Apa itu syarat kebenaran Islam? Ya, di bawahnya kan ada rentetan lagi di sini. Ya kan? Di sini kan ada ini. Di sini ada sholat. Kemudian di sini ada zakat. Ya kan? Dan seterusnya. Berarti ini akan diterima oleh Allah. Zakat diterima, puasa, haji, dan semua rangkaian amal soleh. Dan semua amal soleh ya akan diterima oleh Allah. Kapan? Akan diterima oleh Allah ketika tauhidnya ini sudah benar, ya, ketika tauhidnya dia benar dan dia mengikuti ittiba Rasul SAW, dia benar. Berarti syahadat dia tepat, sudah benar. Ya. Subhanallah. Inilah dua kalimat syahadat itu. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini coret-coretan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan materinya dapat difahami oleh hadirin sekalian. Dan kita insya Allah akan masuk pada sesi tanya jawab Ustadz. Pertanyaan yang pertama dari Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, memahami Islam dalilnya bersumber dari Al-Quran, berserah diri kepada Allah dan tidak tunduk kepada perintah ada orang yang tidak mematuhi perintah. Contoh, sholat suka ditunda-tunda dan tidak mematuhi 5 pilar menuntut ilmu. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, ada orang Islam yang sholatnya ditunda-tunda. Atau bahkan ada orang Islam yang bolong-bolong sholatnya. Atau sembarangan sholatnya. Berarti keislaman dia tidak sempurna. Berarti dia terancam dengan azab Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wailun lil musallin. Wailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Loh, kenapa kok celaka orang sholat? Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Karena lalai. Lalai itu apa? Lalai itu ada 3. Ya, lalai dalam sholat 3. Yaitu apa? Dia sholatnya tidak tumakninah. Nah, sembarangan sholatnya, tidak tumakninah. Kemudian yang kedua, sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, sholatnya ditunda-tunda tanpa alasan yang syar'i. Berarti dia terancam. Ya, berarti orang ini tidak menjalankan Islamnya dengan benar. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Yaitu sholat tepat pada waktunya. Dan Rasulullah SAW mengkategorikan orang yang menunda-nunda sholat ini sebagai apa?
sebagai munafik. Ini ciri kemunafikan. Kalau dikategorikan sebagai ciri kemunafikan, artinya pula keislaman dia ini tidak benar, rusak keislaman dia. Karena dia tidak mengambil Islamnya dari Rasulullah SAW. Berarti dia mengenal Islam dengan hawa nafsunya saja. Kalau dia mengenal Islam dengan dalil dari Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, pasti dia akan menjadi hamba Allah yang tunduk patuh dengan ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan berikutnya ada penanya dari hamba Allah. Bismillah. Untuk seorang yang baru berhijrah atau baru mau belajar agama, hal apa yang yang paling didahulukan dipelajari Ustadz? Jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Oke. Orang yang baru pertama kali ingin belajar, apa yang pertama kali yang harus dia pelajari? Pertama, berarti kan tingkatannya ini Islam. Nah, kembali ke catatan yang tadi, ya kan? Di sini ada tingkatan Islam, ya. Coba kita balik ke ad-din, al-Islam, agama Islam. Ada berapa tingkatannya? Ada 3. Tingkatan yang paling bawah yang pertama adalah Islam itu sendiri. Kemudian setelah itu iman. Kemudian setelah itu ihsan. Berarti di sini ada apa dalam Islam kita? Ada syahadat. Berarti yang pertama kali kita pelajari dalam keislaman kita apa? Syahadat ini yang kita pelajari. Apa itu syahadat? Nah, syahadat itu adalah ini. La ilaha illallah. Berarti kita harus mengenal la ilaha illallah agar kita menjadi penuntut ilmu yang mulia. Apa yang kita kenal dari la ilaha illallah? Nah, uraian yang tadi. La ilaha illallah terdiri dari 2 pilihan. Ya kan? Pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama la ilaha yang artinya menafikan. Menafikan apa? Tidak ada ilah. Menafikan, meniadakan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Tidak ada. Berarti yang ditetapkan apa? Ibadah hanya kepada Allah. Berarti maknanya tidak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tujuan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Inilah namanya tauhid. Ini yang harus dia pelajari dengan berbagai macam bentuk-bentuk tauhidnya. Karena Islam yang tadi itu apa? Islam itu adalah istislam lillah. Tauhid, lihat komponen yang ada di dalam Islam di yang pertama tadi. Komponen dalam Islam tadi apa? Komponennya ada apa namanya? Istislam. Nah, kan ada istislam, kemudian ada taat, kemudian ada jauh dari syirik. Berarti yang kita pelajari adalah bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang mustaslim, berserah diri dengan cara kita bertauhid. Nah, dengan cara kita bertauhid. Ya, tauhid adalah apa? Ini la ilaha illallah. Bagaimana kita taat? Yaitu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kesempurnaan tauhid kita dilakukan dengan menjauhi syirik. Nah, inilah hal-hal yang wajib yang pertama kita pelajari. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait ibadah sholat. Jika kita salah bacaan surat dalam sholat, terkadang lupa lanjutan ayatnya. Apakah perlu sujud sahwi di akhir sholat untuk menutupi kekurangan sholat kita? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, lupa dalam bacaan, ya manusiawi lupa. Yang kedua, apa hukum bacaan di dalam sholat? Apa hukumnya? Sunnah. Ya, bacaan itu sunnah ya akhi. Kalau lupa sunnah, ya nggak apa-apa lah. Nggak ada konsekuensi apapun.
Tapi kalau yang kelupaan itu adalah wajib, rukun, nah di situ ada konsekuensinya. Jadi sujud sahwi itu disyariatkan karena apa? Lupa tidak mengerjakan yang wajib, lupa tidak mengerjakan yang rukun. Maka konsekuensinya adalah dia melakukan sujud sahwi. Nah, dari sini berarti kita ini harus paham mana yang rukun dalam sholat, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan kapan kita harus sujud sahwi, kapan terkena kewajiban sujud sahwi dan tidak. Nah, perlu butuh ilmu. Kalau enggak, ya enggak paham. Jadi sujud sahwi itu ketika dia melupakan melupakan kewajiban dalam melakukan sholat. Kalau sunnah tidak. Ya. Barakallahu fiqh. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Bismillah. Ustaz, izin bertanya akan perkara nazar. Bagaimana jika saya pernah nazar untuk umroh dan berupaya menabung untuk memenuhi nazar tersebut? Namun di tengah waktu ada keperluan lain sehingga tidak bisa terpenuhi sampai saat ini. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apalagi jika sampai meninggal dan belum terpenuhi, apakah berlaku uzur dalam hal ini? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, nazar itu apa? Mengharuskan seseorang melakukan sesuatu yang tidak ditentukan dalam syariat Islam. Contoh dalam kasus tadi, si fulan ini bernazar dengan mengatakan, saya bernazar jika saya begini, maka saya akan umroh umpama. Jadi itu yang disebut nazar. Nazar itu apa? Mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu ketika apa yang dia inginkan itu tercapai. Padahal Allah tidak menyuruh dia. Ya, dia bernazar. Umpama saya bernazar, jika rumah saya laku, saya akan umroh. Nah, itu namanya nazar. Jadi harus dengan mengucapkan seperti ini. Saya nazar, jika rumah saya laku, saya akan umroh. Udah itu namanya nazar. Umpama kalau dia mengatakan, saya janji deh, nanti kalau laku saya mau berangkat umroh deh. Ini bukan nazar namanya. Jadi kalau nazar harus diucapkan, saya bernazar. Nah itu harus kata-kata itu. Saya nazar kalau saya dapat ini atau rumah terjual, saya mau umroh. Nah itu namanya nazar. Nah Rasulullah SAW mengatakan kemudian, man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat, ya kamu kerjakan. Harus dikerjakan, wajib. Siapa yang nazar untuk maksiat, tidak boleh dikerjakan. Nah, dalam kasus Anda di sini, umroh, masih ada kesempatan yang luas bagi Anda kalau memang waktu itu benar-benar nazar. Ya kan, apalagi sekarang umroh belum dibuka, ya artinya ada kesempatan bagi Anda untuk menabung dan menyimpan uang, nabung-nabung agar bisa menunaikan nazarnya karena itu wajib. Ya, jadi jangan putus asa seperti bahasa Anda yang tadi yang mengesankan Anda putus asa. Seolah-olah Anda sudah tidak akan bisa lagi umroh. Enggak bisa. Anda harus punya pikiran positif, Anda harus punya semangat, Anda harus husnudzan, teruslah berusaha nabung-nabung, ya berusaha terus untuk melakukan ibadah umrah yang penuh dengan kemuliaan itu. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas jawabannya. Dan izin saya bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika seseorang selalu menjaga wudhunya, tapi suatu ketika wudhunya batal dan beliau tidak sadar dan tidak memperbaharui wudhu dan sholatnya? Apakah nanti sholatnya diganti ketika lewat waktu sholat tersebut? Baru ingat
kalau wudhunya sudah tidak ada. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ya, rufi al-qalamu an thalath. Pena itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya nggak dosa. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang lupa. Ya, jadi si fulan ingatnya dia sudah wudhu. Karena dia biasanya sudah selalu dalam kondisi wudhu. Ingatnya dia sudah wudhu. Lalu ikutlah sholat berjamaah di masjid dengan anggap yakin saya sudah wudhu. Seperti biasa udah wudhu. Udah sholat dia berjamaah. Selesai sholat berjamaah, salam dia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sadar dia kalau tadi sudah batal. Oh iya, tadi kan saya batal nih. Bagaimana itu? Maka dia tidak perlu lagi mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah selesai dalam mengerjakan sholat. Dan yang kedua, orang lupa itu nggak ingat. Orang lupa itu nggak dosa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan itu pena diangkat bagi mereka. Artinya nggak berdosa, sudah. Kecuali dia ingatnya di tengah sholat. Dapat 2 rakaat. Ingat, loh tadi kan saya batal ya. Udahlah, lanjutin. Nggak boleh. Tanggung, lanjutin. Nggak boleh. Dibatalkan. Karena dia ingatnya masih dalam proses sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat, rezeki namanya. Nggak perlu dia mengulang apapun. Ya. Sama pula dia habis sholat, selesai, salam, duduk, zikir. Ingat, ya Allah celanaku kan najis tadi. Ya udah nggak perlu dia ulang. Ya, inilah indahnya syariat Islam. Kemudahan yang ada dalam syariat Islam. Ya, ada lagi? Sepertinya pertanyaannya yang tadi terakhir Ustaz. Oh, yang terakhir ya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.